Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Puspitasari dengan NIM 1902080006. Di sini saya akan membawakan tugas kimia analitik, yaitu tentang pengolahan air payau menjadi air bersih dengan membran filtrasi, yaitu reverse osmosis. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengolahan air payau menjadi air bersih oleh Wilda Puspitasari dengan NIM 1902080006. Jadi, sini abstrak dari suatu jurnal ini mengatakan tujuan penelitian ini digunakan untuk mengolah air payau menjadi air bersih dengan menggunakan membran reverse osmosis jenis hollow fiber. Untuk mengetahui kemampuan membran osmosis jenis hollow fiber dalam mengefisienkan penyisihan kadar salinitas atau CT dan TDS, total dissolved solid, dalam air payau menggunakan tekanan rendah. Nah, abstrak dari sumber lain mengatakan proses mengolah air payau sering dikenal dengan istilah desalinasi. Sebelum kita masuk ke makna desalinasi, kita terlebih dahulu mengkaji tentang latar belakang bagaimana suatu jurnal ini. Nah, salah satu permasalahan pada air payau yang sering terjadi adalah CT dan TDS. CT ini ataupun salinitas ini diartikan adalah jumlah garam-garaman pada setiap kilogram air. Salah satu garam-garaman tersebut dalam air yaitu klorida, natrium, dan magnesium. Sedangkan TDS ataupun total dissolved solid, jumlah padatan terlarut yang terdapat dalam air. Nah, padatan terlarut diakibatkan oleh bahan pelarut dari air yang padat, cairan, ataupun gas. Contohnya air sumur pada perumahan Siwalan Sidoarjo. Jadi, teman-teman, yang tadi makna pengertian dari desalinasi ini merupakan sebuah proses penyisian garam dan berbagai macam mineral yang ada pada air payau ataupun air laut, sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini proses desalinasi ini ada dua dikategorikan, yaitu proses destilasi termal dan proses membran. Di sini kita fokus pada proses membran ya. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana proses penjernihan air, terlebih dahulu kita melihat pengertian dari membran. Nah, membran merupakan suatu media pemisah yang bersifat selektif, permeable dengan pemahaman, dengan menahan komponen tertentu dan melewatkan komponen lainnya. Nah, proses pemisahan ini menggunakan membran pada pemisahan fasa cair-cair, umumnya didasarkan pada pemisahan fasa cair-cair ini berukuran partikel yang berbeda, dengan gaya dorong berupa tekanan, dan juga berbeda konsentrasi. Nah, menurut sumber lain yang saya baca, membran ini merupakan interfase antara dua fase bersebahan yang bertindak sebagai penghalang selektif untuk mengendalikan perpindahan zat-zat di antara kedua bagian. Nah, membran ini sangat tipis untuk memungkinkan aliran dari zat-zat tertentu itu mencegah aliran zat-zat berdasarkan ukurannya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam proses penjernihan air. Proses penjernihan air ini memerlukan beberapa jenis membran, antara lain mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan juga reverse osmosis. Nah, kita di sini memakai reverse osmosis. Sebelum kita masuk untuk bagaimana pengertian reverse osmosis, kita terlebih dahulu ya memahami osmosis. Osmosis merupakan peristiwa bergerak air dari lautan yang memiliki konsentrasi rendah melalui semi permeable kemudian berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi.
sampai tercapai kesetimbangan. Nah, kalau untuk reverse osmosis ini kebalikan dari osmosis. Bagaimana? Yaitu proses menekan air dari bagian yang berkonsentrasi tinggi. Dia berkonsentrasi tinggi dulu ya. Kemudian dengan cara memberikan tekanan yang lebih besar pada osmosis, sehingga dia kalau reverse RO ini dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga membran RO ini tidak membunuh mikroorganisme, melainkan hanya membuang dan menghambatnya. Tetapi menurut sumber lain, RO ini tidak memiliki pori, sehingga bisa menahan segala partikel dan bahkan zat yang massa molarnya rendah, seperti ion garam, senyawa organik, dan lain-lainnya. Nah, membran RO ini menolak ion monovalen seperti sodium ataupun natrium dan klorida, sehingga proses RO menjadi metode sangat signifikan bagi desalinasi. Membran RO ini digunakan pada proses RO mempunyai daya tolak garam hingga 99%-nya ya. Nah, dalam proses osmosis ini ada faktor-faktor yang berkaitan untuk mempengaruhi kualitas air, seperti tekanan, suhu, gerakan air terus-menerus, reverse faktor, rejeksi, pH, pengolahan awal, dan pembersih. Nah, di sini nih terlihat ya diagram suatu filter reverse osmosis. Dalam hal ini, air yang mengandung garam-garaman yang berkonsentrasi tinggi dimasukkan dengan tekanan tertentu sehingga melebihi tekanan osmotiknya ke dalam ruangan di bagian kiri ini ya. Kemudian air akan berjalan melewati membran semi permeable dan tertampung di ruang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini. Nah, tetapi tidak semua air bisa dilewatkan melalui membran tersebut. Hal ini bergantung pada tekanan yang diberikan dan karakter suatu membran tersebut ya. Kemudian membran jenis hollow fiber. Nah, di dalam zona ini menggunakan jenis hollow fiber. Kenapa? Karena dia terbuat dari fluorosilfon dan juga memiliki ukuran diameter yang sangat kecil. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini gambar hollow fiber. Nah, di sini seperti ini. Sangat kecil ya. Ini bentuk filternya. Kemudian metode dan parameter yang diukur. Metode proses penelitian ini dimulai dengan mengalirkan suatu air baku pada sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga air yang bersih hasil olahan tadi tertampung pada wadah tersendiri dan air buangan itu menuju pada wadah evaluan. Nah, parameter yang diteliti yaitu kadar salinitas dan juga kadar TDS-nya. Di sini proses kerja RO ya. Proses kerja RO dapat dilihat ini bagaimana cara alat-alatnya, dan ini dia kerja dari penelitian. Nah, bak umpan yang telah diisi air payau dipompa menuju bak penampung atas. Ini dia bak penampung atas. Kemudian dialirkan melalui selang berukuran 3/4 cm menuju filter karbon dan pasir. Ini mungkin ya. Kemudian aliran air dan filter karbon itu ditampung di bak penampung sementara. Kemudian air dari bak penampung sementara itu dipompakan menggunakan pompa diafragma sehingga menuju membran terlebih dahulu. Tekanan dan debit mengalir dari pompa diatur sesuai dengan perubahan yang dijalankan menggunakan valve. Nah, setelah air dimasukkan ke rumah membran dan melewati pori membran, seperti tadi pori membran itu ya dia dapat menahan segala partikel bahkan zat molar yang rendah ya. Kemudian air dengan konsentrasi yang rendah lolos melewati pori membran reverse osmosis dan menuju ke penampungan hasil keluaran. Mungkin ini ya. Mana dia? Mungkin ini mungkin. Dan air yang keluar dari melewati pori membran itu dianalisis.
Nah, ini dia alat-alat tadi. Dan ada bak air umpan, pompa submersible, selang plastik, filter karbon, pompa diafragma, membran reversi osmosis, valve, dan juga lainnya. Referensi di sini saya mengambil dari Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan dengan volume 1 nomor 1 dengan judul pengolahan air payung menjadi air bersih dengan menggunakan membran reversi osmosis. Oke. Mungkin dalam penyampaian ini saya banyak kesalahan dalam penyampaian karena saya masih dalam tahap belajar. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, sama-sama diperbaiki karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.